Dia ditangkap karena sengaja menyerang petugas polisi. Tapi lihatlah, Teddy tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya. Dia bahkan menunjukkan senyuman bangga. Cerita dari Nevada, berbicara tentang gurun Gobi yang terpencil. JBHU Teddy saat itu berlari liar sambil memegang ransel biru. Segera setelah, dia terengah-engah, datang ke alun-alun, dan kemudian tanpa sadar, terhadap seorang pria yang sedang bertugas. Petugas polisi wanita dan gadis kulit hitam baru saja saling meninju. Bintang dunia. Kemudian, gadis kulit hitam didakwa dengan sengaja menyerang petugas polisi. Bawa Teddy kembali ke kantor polisi dan penjarakan dia. Tapi Teddy terlihat sangat bahagia. Ternyata, Teddy bertemu dengan A, pengejaran pembunuh misterius, untuk bertahan hidup. Baru kemudian dia menemukan cara untuk menyerang polisi. Karena ini, dia bisa hidup di penjara dengan damai. Tidak ada lagi kekhawatiran akan ancaman pembunuh. Namun yang tidak pernah disangka Teddy adalah hal itu. Seorang pemabuk di penjara di sebelah. Tapi itu benar-benar mengganggu rencananya. Tepat setelah Teddy ditangkap, seorang pengemudi mabuk menabrak mobil karena mengemudi dalam keadaan mabuk. Polisi yang bertugas membawanya kembali ke kantor. Dan karena dia mabuk dan tidak sadarkan diri, polisi tidak punya pilihan selain melakukannya. Di penjara sementara di sel, menunggu interogasi lebih lanjut besok. Tapi polisi baru saja pergi. Dia mabuk yang masih mabuk. Dia berdiri tegak dalam sekejap. Lalu turunkan suaramu, ucap Teddy di seberangnya. Serahkan semuanya sesegera mungkin. Jika tidak, istri dan anak-anakmu akan mati. Ternyata, pemabuk ini terus mengejarmu. Kakak jatuh pembunuh misterius Teddy. Setelah mendengar perkataan kakak Valen, Teddy berpura-puralah tenang. Apa yang bisa kamu lakukan padaku di penjara? Seperti yang diketahui semua orang, kakak Valen sebenarnya sudah siap. Dia melihat arlojinya dengan tenang. Ketika angka di atas kembali ke nol, di ruang penyimpanan kantor polisi, tiba-tiba juga ada asap yang mengepul. Untuk sementara, kantor polisi berada dalam kekacauan. Dan Brother Valen juga memanfaatkan kekacauan itu, memukuli penjahat di ruangan yang sama hingga terluka parah. Lalu dia sengaja berteriak minta tolong, menarik perhatian sheriff. Tentu saja Teddy tahu, ini semua adalah plot dari Brother Valen. Jadi dia berteriak keras kepada kepala polisi. Ingatkan dia, jangan tertipu oleh saudara Valen. Namun pada akhirnya Teddy masih selangkah terlalu lambat. The Valen Brother memanfaatkan ketidaksiapan sheriff. Gunakan saja tongkat, membuatnya pingsan. Kemudian dia mengambil pistol dari pinggang sersan itu. Kemudian dia mulai menembaki Teddy dengan liar. Dan pada saat yang sama, gadis kulit hitam itu akhirnya tiba di sini dengan membawa pistol. Ternyata, dia mengetahuinya dengan memeriksa berkas di kantor polisi. Saudara jatuh dalam setahun terakhir. Dia ditangkap polisi sebanyak 22 kali. Namun hasil akhirnya adalah pembebasan. Gadis kulit hitam memutuskan dari ini. Latar belakang kakaknya yang gugur ini tentu tidak sederhana. Kemudian, gadis kulit hitam itu adalah sersan polisi dan penjahat yang terluka. Setelah menetap, dia menarik kursi, duduk di antara Teddy dan kakak Valen. Dia ingin mencari tahu makna tersembunyi di balik ini. Dan Brother Valen mengejar Teddy. Apa alasan sebenarnya? Sisi lain, petugas polisi dari bagian barang bukti berjanggut lebat. Lihatlah kekacauan di kantor polisi sekarang. Jadi dia diam-diam datang ke ruang bukti. Siapkan ransel, curi lagi obat-obatan terlarang dan keluarlah. Dan ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal tersebut. Ternyata, dia berjanggut sudah lama menderita. Ancaman dari sosok misterius, sudah silih berganti dari kantor polisi. Mencuri lebih dari separuh obat-obatan. Sersan kantor polisi, saya menyadari ada sesuatu yang salah baru-baru ini. Jadi saya terus mendesak pria berjanggut itu. Biarkan dia menghitung jumlah obat yang disita secepatnya. Kemudian laporkan kepada pimpinan untuk diproses. Pria berjanggut sangat cemas tentang hal ini. Saya hanya bisa menundanya karena berbagai alasan. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua lain yang menjual balon datang ke kantor polisi. Dia berjalan perlahan ke meja depan. Katanya dia di sini untuk mengantarkan balon ke sheriff dan petugas polisi gemuk yang bertugas di meja depan. Lalu sambil bercanda berkata, orang tua penjual balon ini sangat mirip dengannya. Seorang pembunuh didaftarkan oleh kantor polisi, kata petugas polisi gemuk itu. Ia pun meminta lelaki tua itu untuk melihat layar komputer di depannya. Ternyata, orang tua ini ada di dalam komputer. Pembunuh terdaftar. Petugas polisi gemuk meninggal. 2 petugas polisi lagi tiba. Tapi sebelum mereka mengetahuinya, apa yang terjadi? Tepat di samping lelaki tua di samping. Bang-bang, 2 tembakan memecahkan masalah. Sersan yang terluka. Saya juga mendengar suara tembakan di ruang depan. Dia ingin bangun dan memeriksanya. Tanpa diduga, dia dikejutkan oleh pria berjanggut di sebelahnya. Berikan foto di kepala. Ternyata dia mengkhawatirkan sheriff, menemukan bahwa dia mencuri narkoba. Kali ini, memanfaatkan kericuhan di kantor polisi. Cukup lakukan apapun dan jangan pernah berhenti.
bunuh Sheriff secara langsung untuk menghindari masalah di masa depan. Sisi lain, gadis kulit hitam akhirnya keluar dari mulut Teddy. Mempelajari keseluruhan cerita, ternyata Teddy bekerja untuk A, sebuah organisasi bernama Grup Bayangan. Dia sebagai perantara, setiap hari, pejabat senior pemerintah. Bepergian dengan kekuatan dunia bawah, transaksi uang dan kekuasaan yang berkelanjutan. Tapi beberapa hari yang lalu, saat dia sedang menjalankan misi, tapi ada yang tidak beres. Politisi, karena saya tidak ingin terlibat di dalamnya, dan dibunuh oleh pembunuh kelompok. Masalah ini bisa saja dibatalkan. Di luar dugaan, politisi ini diam-diam menyimpannya, rekaman percakapan sebelumnya dengan Teddy, dan mempublikasikannya. Terbuka, Shadow Group mengkhawatirkan Teddy akan mempengaruhi perkembangan mereka. Jadi mereka mengirimkan pembunuh dari segala sisi. Bergabunglah untuk memburu Teddy. Teddy terpojok. Saya harus meminta bantuan FBI untuk sementara. Tidak bisa mempercayainya, kelompok bayangan masih menolak menyerah. Saya bahkan menggunakannya sepanjang waktu. Polisi kulit hitam mengintai di sana. Setelah menipu Teddy ke satu tempat, setelah tempat yang sepi, lalu dia siap membunuhnya secara diam-diam. Untungnya, saat ini FBI, orang-orang dan kuda juga datang. Itu saja, para gangster dan FBI bertengkar. Teddy memanfaatkan kekacauan itu, lolos di dalam mobil. Kemudian, begitulah adegan di awal film. Teddy berlari liar untuk melindungi dirinya. Saya tidak punya pilihan selain menyerang polisi. Kemudian dia dibawa ke penjara dan dikurung. Setelah mengetahui kebenaran masalah tersebut, gadis kulit hitam itu segera menelepon nomor telepon kepala polisi wanita setempat. Tanyakan padanya tentang keberadaannya di lokasi penembakan. Apakah Anda menemukan karakter yang mencurigakan? Tapi kata kepala polisi wanita, saya sendiri tidak menemukan apapun. Tapi perhatikan baik-baik, mayat para pembunuh ini jelas tepat di depan kepala polisi wanita. Jenderal Darah, kepala polisi wanita ini, kemungkinan besar juga orang yang diatur oleh kelompok bayangan. Pada saat yang sama, gadis berkulit hitam itu mendengar suara tembakan dari luar. Dapat menghadapi penembakan gila orang tua itu, dia hanya bisa melawan dan mundur. Bersembunyi kembali di sel lagi. Gadis kulit hitam menutup pintu kaca. Lalu dengan hujan peluru di belakangnya, mulai mengubah kode pintu sel. Karena saat ini saya tidak tahu lagi apakah orang-orang di sekitar saya adalah teman atau musuh. Tepat ketika gadis kulit hitam itu mengatur ulang kata sandinya, orang tua di belakang, dia juga menggunakan pistol untuk memecahkan kaca. Melihat gadis kulit hitam itu hendak ditembak di kepala, momen darurat, pistol orang tua itu kosong dari peluru. Gadis kulit hitam itu mengambil kesempatan itu untuk membalas. Meski ia nyaris lolos dari maut, tapi karena panik, pistol gadis kulit hitam meledak. Dia tidak sengaja memukul dirinya sendiri. Orang tua itu berdiri melalui pintu anti peluru. Saya menyarankan gadis kulit hitam untuk melihat situasi dengan jelas. Berhentilah melakukan perlawanan yang tidak berguna ini. Tapi gadis kulit hitam itu tetap bergeming. Dia melepasnya dengan susah payah. Petak pertolongan pertama tergantung di dinding. Kemudian mulailah mengobati luka di perut. Sisi lain, lelaki tua itu melihat gadis kulit hitam itu menolak bekerja sama. Jadi saya memanggil pria berjanggut itu keluar. Mari kita bahas apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ternyata, pria berjanggut dan lelaki tua itu sebenarnya berada dalam kelompok yang sama. Mereka sudah lama rukun satu sama lain. Tertutupi, itu sebabnya kita bisa melakukan ini hari ini. Berhasil menimbulkan keributan di kantor polisi. Setelah memeriksa sekeliling di luar, keduanya ditemukan. Ruang ganti dan sel di sebelahnya hanya dipisahkan oleh tembok. Kemudian, orang tua itu mengambil palu godam. Bersiaplah untuk menerobos tembok secara langsung. Pada saat yang sama, Teddy pun mulai membujuk gadis berkulit hitam itu. Minta dia untuk memberinya kunci pintu sel. Dan berjanji untuk mengatakannya, kabur saja sendiri, maka saya pasti akan menemukan jalannya. Datang untuk menyelamatkan gadis kulit hitam itu agar tidak keluar. Meskipun Brother Valen sangat menentangnya dari pinggir lapangan. Tapi setelah memikirkannya berulang kali, gadis kulit hitam itu tahu kunci pintu penjara, lemparkan ke Teddy. Tepat ketika Teddy mendapatkan kuncinya. Saat bersiap untuk membunuh sendirian, gadis kulit hitam itu memberitahunya kabar buruk. Istri dan anak-anaknya telah terbunuh. Dan ketika saudara Valen mendengarnya, setelah polisi menemukan lokasi pasti jenazah tersebut, meski ditegaskan, ini pasti dilakukan oleh seseorang dari Shadow Group. Mereka pasti takut keluarga Teddy membocorkan kabar tersebut. Jadi saya baru saja membunuhnya dan semuanya berakhir. Dan lelaki tua pembunuh di luar kantor polisi, dia juga harus menjadi pembunuh yang dikirim oleh Shadow Group. Kalau tidak, aku tidak akan begitu terikat pada Teddy. Menembus dinding, saya juga ingin mengambil kepala Teddy. Mendengar hal itu, Teddy menjadi geram. Dia membenci orang-orang berdarah dingin di grup bayangan. Bahkan keluarganya sendiri menolak melepaskannya. Kemudian, Teddy mengambil pistolnya dan bergegas keluar. Dia datang jauh-jauh ke orang tua itu. Di ruang ganti, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengeluarkan senjatanya dan mulai menembak dengan liar.
BW, gadis berkulit hitam yang tidak sabar menunggu Teddy kembali. Mengetahui Teddy telah berbohong lagi padanya. Melihat luka di bagian perut mengeluarkan darah. Untuk bertahan hidup, gadis kulit hitam harus memilih lagi. Percayalah pada Brother Valen sekali saja. Ini ilegal. Saya tidak tahan. Aku hanya akan mati kehabisan darah untukmu. Ayo berikan aku kuncinya. Pada saat yang sama, mata Teddy memerah. Polisi kulit hitam berjanggut lebat sudah terpecahkan dalam kegelapan. Dan pembunuh tua itu masih bersembunyi di kegelapan, bermain petak umpet dengan Teddy. Hasilnya adalah detik berikutnya, dia tiba-tiba bertemu dengannya. Saudara laki-laki yang jatuh yang keluar dari sel. Saudara Valen tahu bahwa lelaki tua itu sama seperti dia. Mereka semua di sini untuk mengambil nyawa Teddy. Tapi hanya ada satu hadiah misi. Bagaimana Valen Brother bisa menyerah begitu saja? Kemudian, dia langsung berkelahi dengan lelaki tua itu. Setelah bertengkar, tenggorokan lelaki tua itu digorok dengan pisau oleh saudara laki-lakinya yang terjatuh. Sisi lain, Teddy yang seharian lapar, datang ke aula depan. Bersiaplah untuk makan sesuatu untuk mengisi perut Anda. Tapi tiba-tiba, dia melihat sekilas gadis kulit hitam yang duduk di sebelahnya. Gadis kulit hitam itu bertanya pada Teddy, "Mengapa kamu tidak menepati janjimu? Kembalilah dan selamatkan dirimu." Teddy terdiam saat ditanya. Pada saat ini, Egro itu menceritakan hal itu kepada Teddy. "Saya sudah menelepon kantor pusat untuk meminta dukungan. 10 menit kemudian, polisi dalam jumlah besar akan mengelilingi tempat ini. Ketika saatnya tiba, tidak ada yang bisa melarikan diri." Setelah mendengar ini, Teddy, "Saya berhenti berpura-pura." Dia baru saja meledakkan sekaleng bensin, menendang ke arah gadis kulit hitam itu. Momen darurat, gadis kulit hitam menembak dengan akurat. Pukul paha Teddy, menghentikan dia yang hendak melarikan diri. Kemudian, gadis kulit hitam menyeret tubuhnya yang terluka. Datang di depan Teddy, bersiaplah untuk memberinya ujian yang adil. Tapi sebentar lagi, gadis kulit hitam ditembak dengan senapan. Tersingkir, dan orang yang menembak, itu adalah kepala polisi wanita yang dihubungi gadis kulit hitam itu sebelumnya. Ternyata, dia juga dari grup bayangan. Dia juga diperintahkan untuk membunuh Teddy. Tapi, agar tidak mengungkap identitas Anda, Kapolsek wanita tersebut menembak Teddy hingga tewas. Masih harus membunuh gadis kulit hitam itu dulu. Saya melihat sersan polisi wanita itu perlahan mengangkat moncong senjatanya. Ditujukan pada kepala gadis berkulit hitam itu. Untungnya, Brother Valen tiba tepat waktu. Dia langsung menembak dan menyuruh kepala polisi wanita untuk menerima kotak makan siang. Bagaimanapun, ini adalah seorang pembunuh. Semua orang berharap dapat menikmati hadiah misi secara eksklusif. Ini dia orang tua yang mencoba mencuri kepala seseorang. Jangan bilang padaku, mengapa kepala polisi wanita datang turun tangan. Akhir film, kakak Valen akhirnya mendapatkan keinginannya, membunuh Teddy dengan tangannya sendiri. Juga mengerti, ransel biru dengan selotipnya. Berikutnya, lalu dia bisa bergegas kembali ke markas dengan gembira. Terima hadiah misi yang diperoleh dengan susah payah. Adapun gadis polisi kulit hitam, saya pasti mengalami banyak hal. Dia seharusnya baik-baik saja. Istirahatlah saat liburan, bukan? Film ini dirilis pada Film Aksi Kejahatan tahun 2021. Pos polisi, dalam hal tata letak plot secara keseluruhan, tampaknya agak rumit, logikanya tidak masuk akal, dengan aksi dan ledakan, tidak terlalu memuaskan juga, kalau bukan karena dibintangi Gerard Butler. Penampilan Gerard Butler mungkin akan cepat dilupakan oleh penonton. Adapun judul film ini, banyak orang berkata, jika diubah menjadi Kantor Polisi Jatuh, mungkin lebih dapatkan perhatian penggemar. Bagaimanapun, kita semua tahu, saudara kita yang jatuh hanya perlu muncul sekali. Jadi tidak ada hal seperti itu di bumi. Setiap inci tanah aman, bahkan sama mulianya dengan Gedung Putih. Mereka semua harus mengikuti saudara kita yang terjatuh juga. Mari kita jatuh bersama-sama.